Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Matematika Dasar kelas 12 bersama saya Arindo Surya Priambodo. Oke, di pertemuan kali ini kita masih membahas tentang dimensi 3 dengan 3 materi utama, yaitu jarak antar titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Dan di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jarak titik ke garis. Oke, di materi jarak titik ke garis, kita masih mempunyai 2 materi prasyarat, yaitu tentang teorema Pitagoras dan luas segitiga, di mana kedua materi prasyarat tersebut sudah kalian pelajari di waktu SD maupun SMP. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Di sini kita akan mempelajari jarak titik ke garis dalam limas. Kalau di pertemuan minggu lalu kita membahas tentang jarak titik ke garis dalam kubus, sekarang kita mempelajari dibangun limas. Oke, misalkan kita mempunyai sebuah limas segi 4 beraturan dengan panjang semua rusuknya 8 cm. Kita gambarkan seperti ini, dengan semua panjang rusuknya 8 cm. Lah, yang menjadi pertanyaan adalah jarak titik A ke garis BD. Kita gambarkan dulu garis BD. Dan bisa kita gambarkan menjadi sebuah segitiga di situ. Oke, segitiga BAD. Nah, kita proyeksikan segitiga BAD ke dalam bidang datar, maka akan jadi seperti ini. Oke, pertanyaannya, jarak titik A ke garis BD dinyatakan dengan garis apa? Apakah garis AB? Atau garis A ke atas B? Atau naik lagi sedikit? Atau garis A ke tengah-tengah BD sehingga membentuk sudut siku-siku? Oke, yang benar itu ya. Berarti bisa kita nyatakan jarak A ke garis BD adalah garis yang ditarik dari titik A menuju ke tengah-tengah garis BD. Misalkan di situ dimisalkan titik E. Berarti jaraknya dinyatakan dengan titik AE. Oke, bisa kita gunakan dengan luas segitiga, konsep luas segitiga, di mana luas segitiga ABD adalah setengah kali AB sebagai alas dan AD sebagai tinggi. Dan yang kedua adalah setengah kali BD sebagai alas dan AE sebagai tinggi. Oke, bisa kita dapatkan setengah kali 8 kali 8 karena panjang rusuknya 8 cm. Dan setengah kali 8 akar 2 kalikan AE. Sehingga kita dapatkan 8 sama dengan akar 2 AE. Maka AE adalah 8 per akar 2. Maka harus kita rasionalkan menjadi dikalikan dengan akar 2 per akar 2, maka hasilnya menjadi 4 akar 2. Oke, berarti jarak A ke garis BD adalah dinyatakan dengan garis AE, yaitu sebesar 4 akar 2 cm. Selanjutnya, masih jarak titik ke garis dalam limas. Sekarang misalkan diketahui sebuah limas segi 4 beraturan dengan panjang rusuk alas 8 cm dan rusuk tegak adalah 8 akar 2 cm. Nah, apa yang dimaksud dengan rusuk tegak? Rusuk tegak adalah dinyatakan dengan ini, AT, BT, CT, dan DT adalah rusuk tegaknya. Yang ditanyakan dalam hal ini adalah jarak titik A ke garis TC. Oke, A ke garis TC. Misalnya kita tarik garis A ke titik C. Oke, kita gambarkan sebagai sebuah segitiga. Oke, bisa kita copot di sini, bisa kita lepas segitiga ACT. Oke, sehingga kita dapatkan garis tinggi yang ditarik dari titik C menuju ke pertengahan AC. Oke, dinyatakan dengan Y misalkan. Nah, kita bisa mencari, yang ditanyakan adalah garis A ke TC. Sehingga di sini membentuk sebuah sudut siku-siku, dinyatakan dengan AX misalkan. Oke, kita bisa mencari TY terlebih dahulu dengan cara AT kuadrat dikurangi dengan AY kuadrat. Oke, diketahui AT adalah rusuk tegak, yaitu 8 akar 2,
dan AY adalah setengah dari diagonal sisi AC, oke, 4 akar 2, maka didapatkan TY adalah 4 akar 6. Oke, selanjutnya untuk menentukan AX, kita bisa memakai konsep luas segitiga, yaitu luas segitiga ACT. Oke, didapatkan adalah setengah kali AC sebagai alas, TY sebagai tinggi, yang kedua setengah kali TC sebagai alas, dan AX sebagai tinggi. Oke, kita dapatkan AC adalah 8 akar 2, TY 4 akar 6, TC-nya 8 akar 2, maka AX-nya adalah 4 akar 6. Dengan cara apa? Dengan cara kita mencoret ini saja. 8 akar 2 dicoret. Oke. Setengah juga dicoret. Oke, maka AX didapatkan 4 akar 6. Oke, cukup mudah bukan? Sekarang kita lanjut ke contoh lagi, sekarang ke dalam kubus lagi. Oke, diketahui sebuah kubus dengan panjang 8 cm seperti biasa. Sekarang yang ditanyakan adalah jarak titik M ke garis BH. Nah, di mana titik M? M terletak di pertengahan AB di sini. Oke. M terletak di pertengahan AB. Nah, di sini kita gambarkan sebuah garis BH di sini. Oke, selanjutnya kita misalkan tarik garis dari M menuju ke H. Oke, yang jelas yang dinamakan jarak sebuah titik ke garis adalah kita harus membuat garis yang melalui sebuah titik tersebut dan tegak lurus dengan garis yang ditanyakan. Oke, seperti ini. Oke, misalkan dinyatakan dengan titik N. Nah, untuk mencari jarak seperti ini kita harus menggunakan konsep luas. Tetapi untuk mencari luasnya, kita bisa memakai segitiga bantuan. Oke, kita harus mencari luas BMH. Oke, kita harus mencari bantuan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ini segitiga siku-siku? Tentu bukan. Oke, sekarang kita harus mencari bantuan lagi. Misalkan di sini saya gambarkan sebuah garis AH di sini. Oke, kita lihat segitiga BAH. Segitiga BAH siku-siku di mana? Di titik A. Oke, tepat sekali kalau kita gambarkan seperti ini. BAH siku-siku di sini. Oke, dengan begitu sebenarnya kita sudah bisa langsung menghitung luas segitiga BMH. Oke, dengan AH-nya 8 akar 2 cm, BH-nya 8 akar 3 cm karena dia di diagonal ruang. Oke, kita bisa memakai konsep luas segitiga MBH atau BMH. Oke, dengan cara setengah kali MB sebagai alas dan BH sebagai setengah kali MB sebagai alas dan AH sebagai tingginya. Oke, MB adalah 4 cm. Oke, dan AH adalah 8 akar 2 cm. Maka kita dapatkan luas segitiga MBH adalah 16 akar 2 cm persegi. Oke, selanjutnya kita bisa memakai konsep luas ini. Luas segitiga MBH adalah setengah kali BH dikalikan dengan MN. MN yang akan kita cari di sini. Oke, didapatkan 16 akar 2 sama dengan setengah kali 8 akar 3. Maka MN adalah 4 akar 2 per akar 3. Nah, harus kita kalikan dengan sekawan, kalikan dengan akar 3 per akar 3. Maka kita dapatkan MN-nya adalah 4 akar 6 per 3. Oke, hanya dua teorema utama yang harus kalian kuasai di sini, yaitu tentang teorema Pythagoras dan luas segitiga saja. Oke, mungkin cukup itu materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesulitan bisa kalian bahas, bisa kalian komentar di kolom komentar. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.